Dulu aja orang Jerman dibantai semua orang Yahudi Holocaust itu. Baru kemarin, tahun berapa kemarin? 40-an kan? Itu beda, Pak. Itu Beda si Hitler itu minta konsultasi dengan siapa untuk bunuh orang Yahudi? Nggak tahu. Iya, makanya menurut Platt itu Hitler itu membunuh orang Yahudi itu atas nama siapa? Saya nggak tahu juga. Jadi kalau kamu tidak tahu, saya mau kasih tahu samamu bahwa teroris yang ada di Indonesia membunuh atas nama Allah dan mengutip ayat-ayat Allah. Dan mereka juga mendekatkan untuk Indonesia ini menjadi negara yang berbasiskan hukum Allah. Itu perbedaannya, Plat. Kalau kamu menyangkal mengatakan itu bukan, realitanya demikian. Jadi artinya gini, penyangkalanmu itu tidak bisa dibuat jadi acuan untuk menghilangkan data yang ada di situ. Jadi itu cara berpikirnya. Kalau saya nggak setuju, saya juga Pak Elben, saya juga nggak setuju sih. Indonesia ini negara khalifah, saya nggak setuju banget. Saya menentang juga. Serius ngomong. Jadi serius. Gini. Serius, sumpah saya. Alasanmu apa menolak? Karena gini ya. Karena gimana ya? Sebenarnya negara khalifah itu kan udah ada, Arab Saudi ya sudah. Enggak usah di gimana ya? Kita ini harus, dia kan cuma butuh satu sebenarnya. Umat Islam ini memang harus, saya akuin, harus butuh minimal satu negara gitu. Artinya kan gini, fakta yang terjadi dengan apa yang Buruh sampaikan itu nggak sinkron. Bahkan kalau kita pergi, maksudnya apa? Kalau kita telisik lah kehidupan mereka, pengajian mereka, kita hanya sama dengan Bro, persis sama di situ. Jadi bisa memungkiri data itu. Artinya di sini ada sesuatu yang salah. Siapa yang salah? Itu yang harus ditelisik sekarang. Karena kalau memang direvisi Al-Quran maunya itu, kalau bisa hilang itu. Kalau nggak direvisi ya nggak. Cuma nggak mungkin, kalau direvisi nggak mungkin, itu kejahatan banget itu. Tapi dalam beberapa kasus, mungkin kalau Bro pernah nonton di video CIA seperti di Amerika, ada sekitar 62 versi terjemahan Quran dalam bahasa Inggris, di mana ayat-ayat yang berbicara hal seperti itu dihilangkan. Iya, itu seorang profesor loh yang meneliti itu dan tunjukkan bukti-buktinya. Tentunya ada di CIA, ada di Urban Channel dan beberapa channel lain. Ya mungkin oke lah. Iya, jadi itu sebuah data. Makanya gini, saya suka itu kalau ya di Muslim ini kan ada sebuah ajaran tidak boleh mempertanyakan ajaran kiai. Terima aja. Kalau di Kristen enggak. Sekalipun profesormu dari berbagai negara diuji, dikaji lagi di situ. Kalau gini Bro, kalau revisi Al-Quran itu sangat itu larang keras banget itu larang keras level 1 itu. Nggak mungkin itu, kecuali dalam udah rusak semua, semua orang Muslim nggak menerima, nggak bisa. Tapi kalau selagi ini nggak semudah itu gitu. Bro bilang bahwa Quran direvisi, sebenarnya Bro itu menyangkali fakta. Di situ ini saya bisa putarkan, ada video ini dari seorang Muslim ini. Kita tonton aja, ini penjelasannya luar biasa ini. Oke Pak, silakan. Enggak, jelasin aja. Saya bosan saya dengan video. Ini sejarah teks Al-Quran. Seorang dokter ini. Lagi-lagi ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai jangan pernah bosan melihat fakta. Ini coba tonton aja dulu Pak. Ini debat ini ya? Bukan.
Dia ini sedang agama memaparkan. lain. Karena Bapak dengarkan aja baik-baik. di agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Ya, kitab Taurat yang kita sebut sebagai the Hebrew Bible, kitab Ibrani itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa. Kitab New Testament atau keseluruhan the Bible, Alkitab. Jadi pada tahun 200 sekian Alexandria itu masih atau orang pertama yang mengusulkan daftar isinya yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Demikian juga kitab agama lain. Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang itu baru terjadi abad ke-18. Ketika Vedas, ya kitabnya orang Hindu itu dikumpulkan oleh Max Muller, seorang yang dikenal sebagai the fathers of religious studies. Itu menarik sekali. Justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu itu orang Barat, itu penjajah. Yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu. Jadi semua kitab suci, ya, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ribuan, ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Iya. Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Dengarkan dulu Pak sebentar. Jangan salah, kitab yang ada Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Nah, ya, kan sekali. Wow. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir, itu umumnya membawa 1924 yang di Mesir. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu. Ya, dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia, itu bacaan asing. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan,
komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Osmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai arti Rosem Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. Sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lahir di barat, ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang, itu terjadi secara gradual. Dengan merujuk kepada sumber-sumber kita sendiri, kita sebenarnya juga dihadapkan kepada gambaran tentang kanonisasi teks Al-Quran yang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak, bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Jadi yang saya tulis itu berdasarkan kajian yang saintifik, yang didasarkan kepada teks-teks Al-Quran kuno yang kita miliki sekarang. Itu bukan ngibul, itu bukan, ya memang mengotak-atik Al-Quran, tapi bukan kritik terhadap Al-Quran ya. Masih ada Bro Elfrido? Masih ada tuh Pak.
Gimana tanggapan bro terhadap pernyataan seorang PhD itu? Bukan Islam kan tadi katanya. Bro plat. Nah, jadi ya itulah kalau masuk dunia ilmiah. Nanti kalau kita kaitkan lagi dengan J. Smith, ada. Udah. Dan itu ilmu yang sudah di... Jadi kalau kita mengatakan itu salah, harus menunjukkan data ilmiah kita bahwa dia salah. Jangan sampai hanya penyangkalan. Di situ sih. Plat. Mana sih Plat? Ngomong dong Plat. Bro plat. Ini tidur kali si Plat nih. Bro plat. Alamak. Bro Alfredo. Masih di situ? Oke, bro plat. Bisa bantu gak bro plat? Bisa gak di HP itu dipasang Quran Wash? Bro plat? Nah, Plat. Plat lagi mikir, jawabnya lagi hatinya tergoncang dia. Gak apa-apa. Ini langsung ini. Hah? Kalau yang menjelaskan itu dari sisi atau dari pihak Kristen, banyak Muslim yang pasti menolak kan. Tapi karena ini adalah sarjanawan Muslim sendiri, Ya. nah ini cukup jujur kalau pemaparan seperti ini. Jarang ada Muslim yang mengakuinya seperti ini. Tapi Plat bilang langsung gini loh. Oh itu sih kayaknya bukan Muslim ya. Oh nggak apa-apa gitu. Itu kan ada yang komen ya, siapa Kiai Haji apa tuh Islam sejati adalah ISIS. Iya ada lagi. Mungkin Plat mesti nonton juga kali Plat ya. Plat. Oke, gue suka upload video-video gitu aja. Iya sama. Gue juga suka nonton. Cekal atau belum juga gue nggak tahu tuh. Enggak masih ada Pin. Masih ada ya. Itu Plat udah buka mic-nya. Aku yang bukain tadi. Iya, live-in langsung 20 penonton nih, Edo. Bro plat. Plat hatinya terguncang dia. Halo, iya. Halo. Oke, bro plat. Ya gimana? Oke, bisa gak kalau bro sekarang pasang Quran Wash, kemudian kita akan tunjukkan sesuatu. Quran Wash katanya kan tidak divisikan. Oke, sekarang kalau bisa dipasangkan Quran Wash, oke, nanti kita bicara. Quran Wash gimana ini? Ada di Google Play Store, pasti ada. Kalau pakai apa ya? Kalau pakai yang itu apa ya? Play Store ya. Itu pasti ada. Oke, kalau udah jadi Plat, surat kami itu ada yang words, ada yang kalun ya, ada yang hubs ya. Pakai wash aja. Nah, di Indonesia tuh pakainya hub semua. Ya. Jadi antara beberapa versi, apalagi itu saya lupa itu berbeda ukurannya. Ya sebenarnya maknanya sama aja semua, cara bacanya beda gitu kan apa? Bukan, isinya berbeda, cara baca berbeda, artinya berbeda. Iya isinya aja isinya sama itu. Ya sama bro. Apa yang isinya sama? berbeda. Isinya berbeda. Apa contohnya isinya berbeda? Bro. Contohnya itu yang ada di video gue tuh. Langsung aja dibikin di tampilan coba. Oke ya, saya coba share. Saya coba share screen. Surat kedua ayat 84. Apa perbedaannya? Bedanya begini, oke. Tapi kan kamu harus pasang dulu. Nanti katanya oke, itu Photoshop. Ya nggak apa-apa ya, di Photoshop aja udah. Lihatin aja gitu. Bentar. Ini videonya nih. Al-Fatihah ada yang beda nggak? Kan. Ada kurang satu ayat itu. Kalau ke Al-Fatihah di apa ya? Di Wash itu 6 ayat, tapi di half itu 7 ayat. Saya lihat dulu maunya ini. Namanya dokumen atau agamaku itu pasti bermasalah sama dokumentasi kitabnya. Ya, tapi itu kan Kristen tak boleh klaim seperti iya. Yang jadi masalah ya penganut agamanya mau jujur atau enggak. Plat mau jujur kan nih si Plat? Enggak, masalahnya gini, kami udah belajar itu semua, cuman kalau dari maknanya itu enggak ada yang sama gitu, esensinya sama gitu. Jadi Plat setuju nggak itu produk Al-Quran sekarang
di kanon 1924. Penyusunannya mungkin bisa jadi kan, di kanon kan disusun, bukan berarti di kanon itu dibikin sendiri, bukan dirumuskan bisa bersama-sama gitu kan. Nah, apa ini lagi isinya ayat satu berapa gitu. Nggak paham nih kanon nih. Udah lihat di screen itu. Udah ada. Oke, bro. Plat bisa baca nggak? Si Plat bisa baca dong nih. Oke, coba lihat yang Al-Baqarah bisa lah. Oke, kata yang terakhir itu tulisnya apa ya? Yang terakhir itu. Ya malun. Ya maluna bukan? Ya maluna, iya. Ya, kalau di ya, hafs itu apa ya? Coba buka di hafs itu. Itu tak maluna. Al-Baqarah ayat ayat 285. Ya, jangan dihilangin dulu screen-nya. Coba screen bukan 84. 84 itu di wash. Kalau di hafs itu 85. Betul. Ya. Oke, udah dan screenshot. Jumlahnya bisa ini bukan bicara bentar ya. Ini bukan bicara jumlah, bro. Ini bicara penggunaan kata berbeda. Sebelumnya sama kan, berarti cuma itu yang beda gitu kan. Untuk kasus ini mana nih? 85. Ya, kalau di hafs itu 245. Tak malun di sini. Tak malun tulisnya apa? Ya malun. Kan sama ya, ini. Maklun dan tak maklun. Begini ya, bro, saya terangkan ya bahasa Arabnya ya. Kalau ya maluna itu hum. Itu kata bendanya itu hum. Artinya apa? Itu mereka untuk 3 orang ke atas. Tapi kalau tak maluna itu dia. Tak maluna itu antum ya. Artinya kamu. Jadi tidak sama ya mereka dengan kamu. Okey, kalau hum itu kan mereka untuk 3 orang lelaki. Kalau hum, kalau antum ya, antum kan kalian 3 orang lelaki. Kalian dan mereka itu tidak sama. Ngerti gak, bro? Yang malun apa artinya? Ya malun. Okey. Malun mereka. Mereka kerjakan yang mereka. Ya malun. Mereka kerjakan. Kalau tak malun itu kalian kerjakan. Yang kamu kerjakan. Mana bisa, bro? Sama. Kalian kerjakan. Jadi okey. Bro kata tidak direvisi. Ini aja udah beda. Gimana, bro? Ini Quran dari mungkin dari Maroko ya. Tanggapan terus gini. Ya, kalau di Maroko tuh beda juga itu. Dia pemahamannya sama gitu. Ya, jadi perintah ini untuk mereka atau kalian? Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan, apa yang mereka kerjakannya kan sama aja kan? Dia beda dong. Kecuali esensinya di apa? Kalian itu siapa? Esensinya disentuh, umpamanya di Al-Quran sini dibilang Allah satu-satunya. Terus yang di Al-Quran lagi Allah itu apa gitu, ciptaan gitu. Itu kan beda lagi. Esensinya kan sama itu. Kalau esensinya sama sih berbeda lah itu. Ya, gini, kalau mereka dan kalian ya jelas berbeda lah. Jadi kalau kan, mereka itu kan orang ketiga orang ketiga jamak. Ini orang kedua jamak. Coba saya baca lah. Arahnya beda lah. Saya artikan dari pertama ya. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Torah dan ingat dan ingkar kepada sebagian yang lain, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan, apa yang mereka kerjakan. Nah, kalau dibilang yang kalian enggak, beda dong artinya. Kalau dibilang kalian kerjakan, artinya kan kalian kerjakan itu tujuannya ke arah si orang Muslim kan. Tapi kalau mereka kerjakan, artinya ke arah orang Yahudi. Artinya sudah berbeda itu. Kalian kalau di sini kan kalian kerjakan. Yang kalian kerjakan. Kalau dari konteksnya, kalian itu adalah Allah itu bicara kepada orang Muslim, benar kan? Mereka itu yang lagi dibicarakan adalah orang Yahudi. Jadi kalau ketika
di akhirnya dibilang yang mereka kerjakan, itu artinya yang orang Yahudi kerjakan. Sedangkan yang di Hafs bilang yang kalian kerjakan artinya yang orang Muslim kerjakan itu sudah esensinya sudah berbeda, maknanya secara konteks sudah berbeda. Jadi kalau di sini kan kalau di sini kan yang kalian kerja, kalian itu kan bisa semuanya selain dari kalian itu Yahudi maupun Islam. Enggak, kalian itu kan konteksnya tadi Bapak bacakan tadi, Bro Plat bacakan tadi itu kan kalian itu Allah sedang bicara kepada orang Muslim, tidak menceritakan lagi akan berubah. Gitu kan. Iya, artinya mereka itu tidak masuk dalam kalian, mereka itu adalah orang ketiga yang jauh yang sedang diomongin antara Allah dengan Muslim gitu kan. Jadi ketika akhirnya ditutup dengan kata yang kalian kerjakan, lalu di versi Wars bilang yang mereka kerjakan, itu sudah menunjuk dua entitas yang berbeda, yang satu menunjuk kepada Muslim, yang satu menunjuk kepada Yahudi. Jadi jelas berbeda. Itu jadi artinya bukan cuma masalah qiraat, artinya ini benar-benar dua makna yang berbeda. Ya, kalau menurut kami ini sih enggak masalah kalau menurut saya, sebab ini memang benar dan Allah tidak lengah terhadap semua yang dikerjakan gitu, maksudnya apapun yang dikerjakan oleh siapa? Oleh siapapun gitu. Yang Allah sedang bicara kepada siapa? Ini kan kepada Muhammad, menceritakan kepada Muhammad kan gitu. Yang kamu kerjakan itu siapa yang dimaksud dengan kamu? Ya kamu itu ya siapapun. Kamu siapa yang membaca Al-Quran ini gitu. Kalau di konteks terakhir ini ya, dan kan terakhir ini, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan, apa yang mereka kerjakan. Berarti kalau yang mereka kerjakan bukan yang membaca Al-Quran dong? Kalau saya sini enggak masalah sih sebenarnya. Esensinya sama aja kok. Allah tuh memang tidak lengah dari apa yang dikerjakan. Ya, itu artinya berbeda. Apa yang kamu kerjakan, kalau kamu Bro Plat tadi bilang yang kamu kerjakan itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, berarti apa yang mereka kerjakan adalah ditujukan kepada orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Jadi esensinya berbeda, dan ini kembali ke pokok bahasanya. Sebenarnya ini adalah salah satu contoh dari perbedaan versi di antara Al-Quran. Coba lihat gini bro, ayat di 96-nya di 96-nya di ini, di apa Quran apa tadi? Bro pelan dia. Coba lihat yang di 96-nya, yang ayat 96-nya. Gimana? Kan ada juga tuh. Gimana? Kalau ayat Al-Baqarah juga ayat 2 juga, tapi Al-Baqarah kalau di sini kan dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan kan gitu. Yang malu di sini. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapat. Tapi konteksnya yang di ayat tadi itu. Kemudian kan kalian bilang Quran itu kan agak pernah direvisi. Penggunaan kata penggunaan nama aja udah beda. Penggunaan kata namanya udah beda. Gimana sih? Ada yang bilang kalian ada yang bilang apa? Mereka ya malun tak malun. Yang malun tak malun. Enggak, coba lihat tadi yang itu yang Quran Wash ayat 96-nya, coba lihat bro pelan dia. Kamu download kan? Saya enggak download. Buat apa saya download? Buat apa saya ini? Masalahnya gini Plat, klaim dari para ustadz ya, atau beberapa ustadz itu mengajarkan dari sejak mulanya itu Quran satu. Sifatnya gimana ya? Sifatnya itu dari langit gitu kan, ayat-ayat itu diterima Nabi, dihafalkan dan terpelihara, tidak ada revisi, tidak ada kesalahan sedikit pun. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Oh gitu. Menurut Ustadz, saya ada videonya. Itu tidak ada Quran perubahan juga. Itu keajaiban terbesar itu bagi umat Islam. Gitu. Sifatnya malah kekal. Gitu. Iya ya. Ternyata ada yang seperti inilah ya, beberapa ayat kan gitu. Banyak. Ada ribuan sebenarnya. Kita hanya ambil satu contoh aja.
Itu ada itu perbedaan dari wars dengan hafs. Belum hafs dengan kalun, belum hafs dengan yang lain-lain, dengan yang apa namanya ya duri dengan yang lain-lain. Itu belum termasuk ini bro, buka mata. Termasuk itu selain varian teks juga ada critical historical error. Ya. Kalau di tempat kita itu ada kisah Esther gitu ya, ada siapa Naaman atau siapa. Itu kan hubungannya pamannya, kalau di Quran ditulisnya lain. Terus ibunya Isa itu Harun gitu. Itu terkait historical error. Nah, gitu Plat. Ya, saya di apa namanya? Kalau 7 kiroah itu sebenarnya memang beda-beda ya. Cuman kami memahami. Bukan 7 kiroah sih sebenarnya yang dibicarakan 7 ahruf. Tapi dari Muslim sendiri setahu saya 7 ahruf itu tidak ada kata sepakat apakah itu ahruf. Memang pada akhirnya lebih banyak orang mengatakan itu bicara soal dialek ya. 7 dialek. Tapi permasalahannya adalah pada zamannya Nabi Muhammad sendiri sebenarnya tulisan dialek itu belum ada. Dia tanda-tanda kritik itu belum ada, itu baru ada mungkin sekitar 100 tahun setelah Muhammad. Ya sebenarnya kan iya betul. Al-Quran itu kan dulunya diturunkan kan melalui oral terus ditulislah waktu itu dengan tulisan yang mereka bisa gitu. Waktu itu kan suku Quraisy yang menulis dan itu tulisannya pun itu tidak ada tanda baca gitu. Bukan Arab gitu. Gundul ibaratnya ya. Sorry, keterangan dari Profesor Azro siapa yang guru besar IAIN, Nabi Muhammad itu punya 40 sekretaris penulis. Nah, jadi bukan seperti tidak terkondisikan dengan baik saat itu, sudah mulai terkondisikan dengan baik. Soalnya begini ya, di abad-abad awal kekristenan itu sudah ada kodeks, ditulis di papirus, sudah bentuknya kayak buku, bolak-balik begitu ya. Tetapi di zaman Islam tahun 600 Masehi ya harusnya lebih modern ya. Harusnya lebih modern. Tapi ya nanti ditarik juga tentang yang bagaimana Utsman lakukan gitu kan. Untuk menyeragamkan itu dan hanya meninggalkan yang salinan yang asli itu di siapa itu yang istrinya. Bahkan Ibnu Mas'ud juga tidak sepakat dengan Utsman ya. Oh gitu, nah iya. Iya, apa namanya? Salah satu penghafal Quran yang katakan di Muhammad bilang kalau ingin belajar Al-Quran salah satunya dengan Ibnu Mas'ud gitu kan. Nah, yang Utsman bikin sendiri itu berbeda dengan Ibnu Mas'ud. Itu ada beberapa ininya. Ada beberapa riwayatnya soal itu. Kalau saya memandangnya sih artinya di zamannya Utsman itu mereka baru menulis itu dalam rasem ya. Rasem itu mungkin dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan Arab Gundul ya. Nah, ketika Arab Gundul itu dibaca oleh orang-orang di luar suku Quraisy, di luar orang-orang orang-orang Arab, mereka kan kebingungan. Lalu muncullah yang namanya tanda diakritik, penanda vokal dan sebagainya baru muncul. Nah, dari Arab Gundul itu lalu orang-orang yang di luar Arab itu mulai mencoba menerjemahkan Arab Gundul itu dalam tulisan-tulisan yang bisa mereka baca. Nah, ketika mereka sedang menerjemahkan itu, itulah yang muncul banyak sekali variannya gitu. Karena harus diakui bahwa Al-Quran yang beredar saat ini itu berasal dari orang-orang di luar Arab. Hafs sendiri kalau nggak salah dia orang Irak ya kalau dia nggak salah. Beberapa penulis qiraat Al-Quran itu bacaan-bacaan Al-Quran itu orang-orang kebanyakan orang-orang di luar Arab semua. Malah waktu awal-awal tulisan Al-Quran itu kan tidak ada titik-titiknya, itu tidak ada. Ya namanya bahasa Arab Gundul namanya, nggak ada semuanya. Kalau orang Arab bisa baca dia itu. Orang asli Quraisy itu bisa baca, tapi kalau orang di luar itu udah beda-beda logatnya lagi. Nah, justru karena itu saya katakan
banyaknya variasi Quran, varian Quran itu sebenarnya terjadi karena orang-orang di luar Arab itu tidak bisa membacanya. Tulisan Arab gundul itu mereka tidak bisa membacanya, lalu mereka kan mulai ada tanda diakritik segala macam itu. Nah, dialek-dialek itu baru muncul itu sekitar kalau nggak salah sekitar 200 tahun. Al-Quran dalam berbagai macam dialek itu baru muncul itu setelah sekitar 200 tahunan setelah Muhammad wafat ya. Itu sekitar 200 tahunan. Dan tanda pembacaan 7 pembacaan yang paling utama itu sendiri juga baru dikatakan sebagai 7 Al-Quran yang utama itu oleh Ibnu Mujahid yang baru ada di abad ke-10 kalau nggak salah. Jadi ya artinya memang Al-Quran itu mengalami evolusi juga gitu. Mengalami evolusi tidak satu dari awal dan sampai hari ini sama persis tidak, tapi mengalami apa yang seperti tadi di video tadi dikatakan ya, ada versi editing, ada versi pemilihan mana yang benar, mana yang enggak, mana yang salah, mana yang enggak gitu. Dan itu adalah proses-proses yang dilakukan oleh manusia semuanya. Bagaimana Bro Plat? Apanya? Ya itu kan fakta lah ya. Sejarah itu sejarah. Sejarah artinya ya mungkin sejarah itu tidak sama dengan apa yang diklaim. Itu di Birmingham tuh, lihat tuh di Birmingham tuh cara tulisan aja lihat nih. Ada Quran tertua. Bentar. Di Birmingham itu hanya berapa fragmen aja sih. Iya, berapa lembar. Bukan berapa lembar, cuma berapa sobekan potongan kecil aja gitu. Itu pun dari surat ke-18 dan hingga ke surat ke-20 tentang apa? Itu pun bukan dari asli dari Quran kalian. Itu pun dari cerita-cerita bahasa Kufi. Bahasa Kufi ya. Itu Arab Kufi. Artinya Arab Kufi itu kan Arabnya orang Irak. Artinya bukan dari Utsmani. Ya itu kan bisa dibaca. Artinya itu bukan berasal dari zaman Utsmani. Bukan. Enggak, tulisannya yang saya lihat. Coba lihat tuh tulisannya itu apa ini. Bro, enggak ada enggak ada baca, semuanya enggak ada. Oke bro, kalau yang di Birmingham itu kan folio yang dua halaman. Kemudian itu kan dari surat ke-18. Surat apa? Surat Al-Kahf, kemudian surat Maryam sama surat yang ke-20, surat Taha. Itu kan cerita-ceritanya yang diambil dari Injil Apokrifa. Contohnya apa? Yang 7 orang yang tidur beratus tahun. Seven Sleeper. Ya. Al-18 itu. Surat ke-19 itu kan ceritanya tentang Maryam. Kemudian surat ke-20 kan cerita tentang Musa. Jadi itu pun kalian nggak bisa klaim asli dari apa? Wahyu Allah, kerana Injil Apokrifa juga menceritakan hal yang kurang penting dengan surat 18, 19 dan surat ke-20. Itu bro. Ya, narasi Al-Quran ini kan sebenarnya cerita-cerita itu kalau kami yakini ya kan, yang datang dari Allah itu tidak ada bedanya sama kitab-kitab yang lain gitu. Cerita Nabi Musa pun, cerita apapun lah, tak ada bedanya. Kalau saya bilang sendiri, kalau yang saya lihat sendiri sebenarnya sumbernya Al-Quran itu bukan dari Alkitab ya. Akan tetapi bukan dari Alkitab yang terkanon sekarang ini, yang diterima sekarang ini, tetapi dari kitab-kitab apokrifa dan sebagainya gitu loh. Jadi bukan dari Alkitab yang orang Kristen ataupun orang Yahudi akui saat ini. Jadi Muhammad lah tukang pilih-pilih lah ya. Pokoknya banyak dari sumber Injil Apokrifa diambil oleh Muhammad yang ini. Ya, kalau saya lihat seperti itu. Dan ada satu lagi ya, saya lupa itu di ayatnya di mana ya. Ada satu lagi ketika suatu saat Nabi Muhammad sedang bertengkar sama istri-istrinya, lalu datanglah Umar bin Khattab ya. Dia datang ketemu di situ lalu menasehati istri-istrinya
Muhammad itu dia katakan ya intinya dalam bahasa saya sendiri ya jangan begitu, nanti kalau kamu begitu kalian seperti itu, Nabi bisa aja digantikan oleh Allah dengan istri-istri yang lebih baik gitu loh. Nah, itu adalah ucapan kata-kata plek dari Umar bin Khattab. Lalu kemudian tiba-tiba ucapan itu kemudian masuk di dalam Al-Qur'an sebagai wahyu Allah. Nah, secara saintifik, secara akademis orang akan mengatakan itu adalah ucapannya bukan dari Allah, tapi itu adalah dari Umar bin Khattab gitu kan, bukan dari Allah, karena itu adalah ucapannya Umar, bukan wahyunya dari Allah gitu. Nah, dalam hal ini saya sering lihat-lihat juga bagaimana Muslim menjawab masalah itu, dan banyak dikatakan dari pihak Muslim sendiri mengatakan bahwa hal itu adalah bahwa Allah setuju dengan Umar gitu loh. Jadi dari sini aja kita bisa tahu bahwa sebenarnya ya dari ayat ini aja kita tahu bahwa itu bukanlah wahyu Allah, akan tetapi ucapan manusia yang kemudian dijadikan dianggap sebagai wahyu. Coba saya cari ayatnya ya. Dilanjut aja dulu. Sebenarnya gini ya, itu udah dijawab itu di surat apa itu? Sesungguhnya jika hamba kami Muhammad mengada-ada perkataan di Al-Quran ini, maka akan kami pegang dia di urat jantungnya dan kami potong, ada itu di ayat apa itu ya. Akhirnya nabuatnya terlaksana, maksudnya tergenapi. Muhammad kena racun. Itu urat nadi otaknya seperti terputus. Ya hampir sama lah, coba bacakan ayat. Enggak, itu urat nadi beda juga. Ini urat jantung ini. Urat jantung. Bro, Plat. Itu kan ya. Kalau ada video Somat. Ustaz Somat itu kan sendiri bilang nabinya junjungannya ya, itu kan mati diracun. Itu ada videonya, bro. Bukan kita yang ngomong. Itu videonya ada. Ya, kalau salah saya Ustaz Somat. Ustaz Somat itu kan yang terkenal di Indonesia itu. Iya. Ini saya dapat ayatnya tadi ya. Ini dari US At-Tahrim 5. US At-Tahrim 5. Jadi bilang jika dia dalam kurung Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Rab akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik. Nah, ini adalah nasihat dari Umar. Ya, nasihat dari Umar. Akan tetapi kemudian nasihat dari Umar itu kenapa bisa menjadi ayat di dalam Al-Quran yang diyakini adalah wahyu Allah yang katanya sudah ada sebelum dunia itu diciptakan. Padahal ini adalah plek kata-katanya Umar. Ya sebenarnya gini bro, kalau kami nggak mengimani itu, walaupun itu dari kata Umar, bahkan sebab Al-Quran sendiri bilang kan di surat apa tadi? Di surat Al-Haqqah ayat 44 itu kan, seandainya Muhammad mengadakan sebagian perkataan kami, kan itu. Nah, ayat-ayat tersebut keluar dari mulutnya siapa, Pak? Muhammad. Dari mulut Muhammad. Untuk kepentingan siapa, Pak? Iya, kepentingan Muhammad. Untuk kepentingan Muhammad. Artinya dari Muhammad untuk kepentingan Muhammad. Sedangkan tadi saya sudah katakan bahwa ayat yang tadi itu adalah kata-kata Umar. Ya, artinya bukan wahyu Tuhan, bukan wahyu Allah. Secara akademis kita kalau diimani dia adalah wahyunya Allah, ya tentunya itu adalah haknya orang Muslim ya. Akan tetapi secara akademis, kalau kita bicara akademis, kita akan tahu bahwa itu bukan wahyu Allah. Akan tetapi ucapan Umar yang didengar oleh Muhammad, yang lalu kemudian digunakan oleh Muhammad untuk dijadikan ayat. Dan sebagai ayat ini juga untuk kepentingan siapa? Yang mendapat kepentingan keuntungan dari ayat ini siapa, Pak? Muhammad jelas. Karena istri-istri Bapak di mana tahunya itu? Di mana tahunya ini ucapan Umar? Sementara kami nggak pernah mencatat.
Enggak, ini sebenarnya untuk hal seperti ini di Muslim sendiri sudah banyak dibahas Pak, karena banyak artikel-artikel yang membahas dari sisi Muslim ini sendiri banyak. Jadi ada 3 kata, ada 3 hal perkataan Umar yang dijadikan sebagai ayat Al-Quran, ya. Nah, dari kaum Muslim sendiri mengatakan, ulama-ulama Muslim sendiri mengatakan bahwa itu disebabkan karena Allah setuju dengan ucapannya Umar. Yang pertama adalah tempat, kalau nggak salah itu tempat makamnya Ibrahim. Yang kedua itu masalah hijab, dan yang ketiga ini ya ini tadi yang saya bilang tadi, ayat yang saya omongkan tadi itu. Surah itu surah At-Tahrim. At-Tahrim. Boleh surat At-Tahrim apa, Pak? At-Tahrim 5. Oke, siap, nanti aku tunjukkan ya. Coba cari aja di ini ya, kalau coba mau di Google, di Google cari aja 3 bukti Umar, apa namanya? Kalau saya sih carinya Allah bersetuju dengan Umar, ya, Umar bin Khattab. Itu banyak sekali artikelnya, banyak sekali pihak Muslim yang membahas itu sih. Ini ayat 5 ya, ini ya benar ya, yang di layar ya Pak? Iya, saya nggak pegang itu sih, coba lihat aja. Oke, jika dia Nabi Muhammad menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepada dengan istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat dengan beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Aku boleh nanya nggak sama Pak Plat? Udah left dia. Oh. Serius, udah left. Gara-gara gue kali. Emang ini kan At-Tahrim itu kan karena istri antara Aisyah dengan apa sih namanya, satu lagi istrinya gue lupa. Itu kan cemburuan kan? Mereka berdua cemburu kepada Muhammad. Tahu nggak itu asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya ya intinya karena Muhammad sedang bertengkar sama istri-istrinya. Ya salah satunya mungkin anaknya Umar ya. Kalau nggak siapa anaknya Umar yang jadi istrinya Muhammad itu siapa ya, saya lupa juga ya. Nah, datanglah Umar, dan Umar menasehati para istri-istrinya Muhammad itu dengan kata-kata itu. Nah, tentunya Muhammad pasti mendengar perkataan nasihat Umar itu kepada istri-istrinya, dan untuk kepentingan dialah lalu kemudian dibuatlah turunlah ayat yang sama persis dengan ucapannya Umar. Hafsah. Tadi Hafsah, benar. Anaknya Umar, Hafsah ya. Itu surah berapa? Gue lupa tadi. Lupa aku. At-Tahrim 5. Ya, ini. At-Tahrim 5. Ini dia. Hai Nabi, mengapa kamu mengharapkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini asbabun nuzulnya. Iman Al-Hakim dan An-Nasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Anas bahwa suatu hari Rasulullah menggauli seorang budak wanita Ais. Nah, ini 2 orang ini nih yang istri beliau nih, Aisyah dengan Hafsah, lantas terus menerus memperbincangkan kejadian tersebut sampai akhirnya Rasulullah menjadi budak itu bagi diri beliau, menjadikan budak itu bagi dirinya, tidak akan digauli lagi. Jadi karena udah kegap, intinya gitulah. Udah ketahuan. Istrinya ini marah, akhirnya dia mengharamkan itu. Ini asbabun nuzul. Ini nggak bisa ngomong, ini asbabun nuzul.